Dan saya rasa kepemimpinan di bawah kepemimpinan Kiai Yahya ini, Gus Yahya ini cenderung ke ekonomi, cenderung terlalu dekat dengan pemerintah, seakan-akan kayak jilat ke pemerintah gitu, seakan-akan semacam itu. Dulu Mbak Yesaya itu berani loh ngeritik Pak Jokowi, berani, beneran. Ketika Pak Jokowi nggak benar dikritik sama Mbak Yesaya Agil Sirot. Sekarang nggak ada kritik sama sekali yang masuk ke pemerintahan, justru orang-orang yang ada di PW, ada di PC yang mungkin berseberangan pandangan politik sama PBNU justru langsung dipecati gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa ba'da, sahabat Air News dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat AR, dari video-video yang sudah saya unggah tentang pemecatan Kiai Imad dan sebagainya, itu sebenarnya ada hubungannya dengan video-video lama saya. Berkali-kali saya mengatakan, bahkan sebelum saya punya channel. Sebelum saya punya channel di dunia nyata pun saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada teman-teman tuh bahwasanya Pak Alawi itu ingin menguasai NU. Dan bukan omong kosong gitu loh. Bukan berarti saya lebih pinter, bukan berarti saya lebih alim, bukan. Tapi saya bisa merasakan karena apa? Karena ketulusan hati saya mencintai NU. Saya teringat perjuangan bapak saya ya, yang mengubah dari nyadranan menjadi tahlilan. Mengubah dari yang modelnya tradisi, sesajen ingkung, sesajen lain sebagainya. Yang kemudian diubah menjadi sedikit demi sedikit bergeser menjadi tahlilan. Itu perjuangan bapak saya salah satunya. Dan makanya saya tergerak hati saya untuk, walaupun saya ini di karangan akar rumput, tapi tergerak hati saya untuk menyelamatkan, ya bersuara lewat sosial media. Siapa tahu ini bisa menjadi jembatan untuk sedikit mengajak setidaknya beberapa orang atau bagaimana untuk tetap bersuara, meluruskan atau menyuarakan kebenaran tentang apa yang dirasakan NU akar rumput saat ini. Dan tetaplah berkeyakinan, innal batila kana zauqa. Kebatilan tuh nggak akan berjaya, pasti akan hancur, percayalah. Jadi satu, saya yakin banget mereka ingin menguasai NU itu, yakin banget. Alasannya apa? Yang pertama, alasan mereka harus menguasai NU itu satu. Mereka ingin menguasai negeri ini. Mereka ingin menguasai NKRI. Mereka ingin mengubah negeri ini menjadi negeri yang bersyariat sesuai dengan omongan Rizik Sihab dan para begundalnya yang HTI dulu. Dan orang-orang yang ada di dalam tubuh NU atau di dalam tubuh Pak Alawi, termasuk para muhibin Pak Alawi, itu banyak orang-orang yang cerdas, keilmuan, bukan keilmuan agama, akan tetapi tentang keilmuan bagaimana mengubah negara ini menjadi negara Islam, negara Indonesia yang bersyariah, semacam itu, seperti keinginan mereka. Kenapa kok harus NU? Ya, ini pertanyaannya. Kenapa kok harus NU? Satu, alasan yang paling mendasar. Dulu mereka sudah mencoba untuk menguasai Indonesia, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberontak. Yang pertama diajar adalah NU, PKI Muso, tahun 48. Itu siapa pelakunya? Ya para Pak Alawi. Ya. Biar kalian tahulah, melek lah. Saya nggak peduli mau muhibin mencibir saya adu domba atau gimana, saya nggak peduli. Intinya saya ingin menyuarakan kebenaran. Dan saya tahu sedikit kebenaran, sedikit sekecil apapun bentuk kebenaran itu akan dinilai di sisi Allah. Itu aja. Mau saya dicibir sama muhibin yang nyerang di komen-komen, terserah. Saya nggak urus, saya nggak peduli. Toh nyatanya diajak live juga nggak ada yang berani muhibin tuh.
Itu ya. Jadi mengapa kok harus NU dulu yang dikuasai? Karena NU ini adalah penjaga NKRI. Penjaga yang paling kuat, garda paling kuat ya NU ini untuk menguasai NKRI. Karena apa? Orang Indonesia itu rata-rata adalah umat Islam. Dan rata-rata umat Islam itu adalah Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama itu rata-rata mayoritas itu selalu patuh kepada yang namanya ulama. Untuk itu mereka ingin menguasai NU. Kalau sudah dikuasai NU, mereka bisa membuat fatwa-fatwa sesat yang akhirnya bisa menjadikan negara ini memberontak kepada pemerintah yang sah gitu loh. Nah kenapa kok harus NU lagi? Karena mereka dulu pernah memusuhi NU, nggak berhasil. Dicoba lagi di tahun 65, yaitu PKI yang namanya Aidit, yang mimpin ya Aidide itu loh. Ya, itu juga dari klan Pahlawi. Kalau minta buktinya nanti saya buktikan, gitu loh. Kemudian 65 karena mereka menyerang NU otomatis karena rakyat Indonesia sebagaimana saya katakan rata-rata adalah Muslim dan rata-rata Muslim di Indonesia itu adalah NU ya melawan loh. Mau dirobohkan NU-nya pasti melawan gitu loh. Dan yang terakhir saat ini mereka akan mencoba. Mereka mencoba untuk menguasai Indonesia lewat NU. Memasukkanlah orang-orang mereka ke dalam tubuh NU. Makanya jangan heran kalau NU saat ini ya, kalau NU yang dipimpin oleh Gus Yahya saat ini tidak pernah diserang lagi oleh yang namanya Rizik Syihab. Kalau dulu saat Bayi Said Akil Sirot masih diserang sama Rizik Syihab karena masih NU Bayi Said dulu masih berani mengkritik pemerintahan Jokowi, berani mengkritik orang-orang yang notabene ingin memberontak juga berani, radikal di babak tapi sama Bahayai Said Akil Sirot itu loh. Wahabi juga gitu kan. Dibentengi beneran NU dulu sama Bahayai Said Akil Sirot itu dibentengi. Makanya mereka susah untuk masuk walaupun sudah kemasukan. Karena mengusung yang namanya prasangka baik ya. Husnudon kepada mereka yang pura-pura lembut. Kepada mereka yang pura-pura lembut itu ya Pahlawi itu ada yang lembut kayak Habib Lutfi itu kan lembut. Makanya Habib Lutfi itu sampai orang-orang NU tersihir dengan kelembutan Habib Lutfi. Dimasukkannya ke Jatman sebagai pengurus Jatman, Rois Am Jatman gitu loh. Itu sudah kemasukan itu sebenarnya. Akhir karena Bayi Said Akil Sirot sudah 2 kali periode kemudian digantikan dan terpilih adalah Gus Yahya. Yang saya pikir Gus Yahya ini lebih lantang dari Bayi Said Akil Sirot. Ternyata melempem. Coba lihat di channel NU Online ya, baik di channelnya NU Online YouTube ataupun di aplikasi NU Online. Yang sering tampil adalah para Pahlawi. Makanya tidak heran ketika Kiai Imad dipecat tanpa pemecatan yang resmi, yang dikirimkan surat kepada Kiai Imad juga enggak, kemudian Kiai Imad dipanggil untuk diberikan pemberhentian juga tidak. Tiba-tiba kepengurusan di situ tiba-tiba aja diganti. Kepengurusan lembaga Bahsul Masail NU di situ tiba-tiba diganti, nama Kiai Imad sudah enggak ada lagi di situ, sudah digantikan beberapa orang di dalamnya. Dan itu Kiai Imad tahunya dari siapa? Bukan dari PBNU, dari PWNU, salah satu PBNU ya. Makanya ini kan ya gimana ya, PBNU ini rancu pokoknya. Nanti kalau saya seumpama ini saya bilang PBNU banci, PBNU pengecut, PBNU pecundang, nanti marah. Karena mereka suka marah loh, suka marah-marah. Udah kayak orang-orang Habaib itu, gerombolan RA itu, ya Robito Alawiyah, sering marah. Orang-orang NU itu sering marah. Ya, ketika dikritik itu sering marah. Jangan marah lah, dikritik-kritik baik kok. Dan saya rasa kepemimpinan di bawah kepemimpinan Kiai Yahya ini, Gus Yahya ini cenderung ke ekonomi. Cenderung terlalu dekat dengan pemerintah, seakan-akan kayak jilat ke pemerintah gitu. Seakan-akan semacam itu. Dulu Bayi saya itu berani loh ngeritik Pak Jokowi, berani. Beneran.
Ketika Pak Jokowi nggak benar dikritik sama Bayi Said Agil Sirot. Sekarang nggak ada kritik sama sekali yang masuk ke pemerintahan. Justru orang-orang yang ada di PW, ada di PC yang mungkin berseberangan pandangan politik sama PBNU justru langsung dipecati gitu aja. Saya heran. Itu mari kita yang ada di akar rumput terus suarakan kebenaran ini. Jangan sampai kita berhenti begitu saja. Jangan sampai kita kemudian kalah dengan mereka karena keyakinan saya inal batila karena zauqa. Gak akan ada kebatilan tuh yang menguasai, gak akan ada ceritanya kebatilan tuh yang akan langgeng, gak ada. Pasti akan hancur. Dan saya yakin keramatnya NU bakal keluar. Keramatnya NU bakal keluar 2026 karena 1 abad NU menjelang kedua abad. Genap 1 abadnya NU di 2026 menurut hitungan Masehi. Itu yang akan membuat mereka kelonjotan, yang akan membuat orang-orang yang hanya numpang hidup di NU pasti akan tersingkir. Semoga video saya bermanfaat, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam NKRI.